kembali lagi di episode kita yaitu Bincang Sejarah bersama narasumber kita yang kali ini bakalan membawakan informasi seputar materi kita yaitu apa? Langsung saja kita panggilkan narasumber kita yang pertama adalah Lulu Paulina dan Rehana Silvana. Halo guys. Halo, apa kabar? Baiklah, jadi kita bakalan langsung aja masuk ke sesi bicara sejarah. Kita bersama dengan Kak Lulu dan juga Kak Raihan. Di sini kita kenalan dulu dong pastinya. Tentunya kan kalau nggak kenal maka nggak tahu. Nah, jadi di sini buat Kak Lulu sendiri ya, yang pertama, kira-kira Kak Lulu apa aja sih kegiatannya sekarang ya, selain dengan adanya info-info yang bakalan disampaikan itu, apa aja sih kegiatannya? Iya, jadi kebetulan karena saat ini aku merupakan mahasiswa semester akhir di program studi jurusan Ilmu Sejarah di Universitas Sriwijaya. Jadi kesibukan aku akhir-akhir ini lebih banyak ke menyusun laporan untuk tugas akhir dan skripsi-skripsi aja sih, seperti mahasiswa akhir pada umumnya. Wah, Kak Lulu ternyata sibuk ya guys. Nggak hanya Kak Lulu aja nih, di sini ada juga Kak Raihan. Sekarang nih Kak Raihan kegiatannya apa aja sih? Mungkin bisa dibicarakan dengan penonton mungkin. Selain dari Fakultas Ilmu Sejarah, saya juga punya kegiatan main futsal, memasak di rumah, dan juga traveling ke gunung-gunung. Luar biasa ya. Luar biasa sekali ya. Ternyata Kak Raihan ini suka masak guys. Ya, jadi yang nggak hanya cewek aja dong yang bisa masak, ternyata cowok juga suka masak. Nah, oh iya, kan kali ini kita akan membahas sejarah. Dan menurut kalian sendiri sebagai mahasiswa sejarah itu bagaimana sih kesulitan dan suka duka dan seperti menjadi mahasiswa sejarah semester akhir? Kalau keseruannya itu lebih mengulas topik-topik peristiwa kemerdekaan, proklamasi, dan juga awal manusia terbentuk. Semakin kita penasaran, semakin juga kita makin seneng dengan sejarah. Kalau kesulitannya sih skripsi. Jadi emang lebih ini ya, apa ya, mendalami banget ya di sejarah ini, mungkin untuk semester-semester yang kalian jalanin sekarang gitu kan. Ya, lagi masa-masa terberat lah. Iya. Yang pasti tetap semangat ya untuk kalian berdua. Ya, Terima kasih. Mungkin setelah dari pembicaraan santai kita masuk ke babak selanjutnya. Boleh? Ke babak pertanyaan bincang sejarah. Jadi kita yang tanya tentang sejarah APRA dan bagaimana sih terjadinya APRA itu, dan APRA itu apa? Iya nih, jadi seperti yang kalian tahu kan tentang APRA. Nah, kalau bisa diceritakan awal mula, latar belakang apa aja yang kalian tahu nih tentang APRA. Kira-kira menurut kalian kejadian itu tuh bagaimana sih kejadiannya? Oke. Jadi sebagai mahasiswi jurusan sejarah, jadi sebenarnya memang pemberontakan APRA ini sudah nggak asing lagi ya. Bahkan tidak harus di bangku perkuliahan, sebenarnya ini sudah pernah dibahas pada saat SMA. Kebetulan saya jurusan IPS. Jadi ini memang merupakan salah satu pemberontakan besar yang pernah terjadi di Bandung, melibatkan beberapa tentara yang dari Belanda maupun dari masyarakat Bandung sendiri. Jadi APRA ini dilatar belakangi oleh ketakutan ataupun ketidakpuasan dari hasil konferensi meja bundar KMB di Den Haag tahun 1949. Jadi mereka itu membentuk, yaitu dia mengutus jenderal mantan KNIL Raymond Westerling. Puasanya yang tadi dimaksud sama Raihan itu adalah maksudnya beberapa pejuang atau aktivis itu merasa tidak puas terhadap kebijakan yang diambil oleh Republik Indonesia Serikat pada masa itu. Nah, jadi pada saat itu
berdasarkan hasil kesepakatan pada konferensi meja bundar atau yang biasa kita sebut KMB itu menyebutkan bahwa anggota inti Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat itu diambil alih oleh TNI, sehingga itu menyebabkan kecemburuan lah istilahnya, sehingga mereka tuh tidak terima pada saat itu. Oh, jadi kan aku pernah baca-baca tuh tentang kalau Raymond Westerling itu pernah ngaku-ngaku sebagai Ratu Adil di Ramalan Jayabaya. Itu bagaimana sih? Jadi di isi Ramalan Jayabaya itu menyebutkan bahwa ada seorang Ratu Adil yang ingin membebaskan dari penjajahan rakyat Indonesia ini sendiri. Jadi berhubung Raymond Westerling ini seorang keturunan dari Turki, jadi dia ini mengaku-ngaku kalau dirinya ini seorang Ratu Adil. Agar apa? Agar mendapatkan simpati dari rakyat Bandung bahwa dia ini seorang Ratu Adil. Oh, jadi seperti itu. Oke. Oh iya, berhubung tadi kan kita banyak sekali membahas tentang APRA, yaitu dari latar belakangnya, terus sejarah-sejarah lah tentang APRA itu. Kalian pasti haus kan? Cuaca kan lagi panas-panas ini. Iya Gimana sih. kalau kita minum nih teh kotak depan kita? Boleh. Jadi guys, itu ada teh kotak. Tapi saya nggak kenal teh kotak ya. Iya, pasti sih. Teh kotak ini kan minuman yang penyegerin banget. Iya. Apalagi dari daun teh pilihan. Jadi mungkin bisa langsung saja kita cobain dulu nggak sih? Boleh. Wah, enak banget ya. Rekomen sih ini. Kayak manisnya tuh pas ya. Iya. Iya. Nah, jadi guys, buat kalian yang cuacanya lagi panas-panas begini di daerah mana aja nih yang panas, cocok banget dong minum teh kotak. Ya, saya ingin menambahkan dari Lulu tadi. Jadi si Raymond Westerling ini ingin mempertahankan negara-negara federalnya yang ingin membentuk negara Pasundan untuk melawan negara demokrasi, yaitu yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Jadi si Westerling ini ingin mengumpulkan yang lambat laun menjadi angkatan pertahanan. Jadi angkatan pertahanannya itu 2000 personil lebih. Itu setahu saya sih. Iya, jadi Raymond Westerling ini bersama pasukannya yang tadi sudah disebutkan itu memberikan tuntutan. Tapi tuntutan ini ditolak oleh pemerintah. Sehingga hal itulah yang memicu terjadinya pemberontakan yang kita kenal dengan pemberontakan APRA itu terjadi di Kota Bandung pada tanggal 23 Januari 1950. Halo. Hai. Halo, siapa nih? Gila, gua haus banget cuy. Ngomong kos. Hangat-hangat gini, panasan. Kayak gini kita datangan bintang tamu kita Yang super selanjutnya rusuh ya yang mungkin akan memeriahkan acara kita kali podcast ini. kita kali ini. Wih, gila, seger-seger. Jadi Mas Ripa ini kenalan dulu dong sama bintang tamu kita ini. Oh, Ada siapa nih? Ripa. Rehan dulu. Oke, lanjut nih. Ini ngomong-ngomong, kalian ini dari mana nih? Dari Fakultas Ilmu Sejarah. Iya. Bukan dari surga ya mas. Dari surga. Jangan dong. Iya. Ngomong-ngomong ini, apa umurnya nih? Berapa nih umurnya? Kalau saya masih 20 tahun. 20. Woi, Iya, masih. keren banget. Kalau kamu berapa? Muda banget ya. Kalau umur saya 21 tahun, Mas. Gila, umur 20 21 udah jadi berpendidikan gitu ya. Beda sama gua gitu kan. Gua yang masih Bisa aja ya. yang tamatan SMA gitu kan beda banget nih. Umur udah 25. Tapi masih ya pengangguran gitu lah, ngisi-ngisi acara podcast gini-gini. Banyak jobnya ya. Ah, enggak juga sih. Ya, Kalau mau job bisa ini. bisa. Call aja. Udah follow IG gua? Belum. Ah, nanti itu belakangan itu. Belakang. Nggak influencer ya? Hah? Oh, bukan. Oh, bukan. 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 Memang terkenal tapi bukan influencer. Komedi. Hah? Ah, bukan juga. Siapa dong? Ya, pengangguran. Sini nggak ngisi acara di sini nih. Mau meramaikan ya? Ramaikan aja. Ya. Mencarikan. Oke. Itu sebenarnya bukan acara. Sebenarnya ini tuh
Nggak tahu. Itu bincang-bincang doang. Iya, Oh ya, ngomong-ngomong apa nih? Apa yang udah mau? Oh ya, ngomong-ngomong kalian nih bahas apa tadi? Gua baru masuk nih kan, nggak tahu pembahasan gitu. Ya lo tahu nggak nih soal APRA? Ya, kejadian APRA. Oh, sejarah ya? Iya. Pasti nggak tahu. Ya nggak tahu lah kan gua Lo udah lulusan SMA. hidup nggak sih di zaman itu? Harusnya lo udah hidup. Belum nggak lah. sih di zaman itu? Ya kan Belum tua ya. Oh, Gua kan belum ya? masih 26, masih muda lah. Katanya 25. Oh iya, lupa. Gua lupa sendiri sama umur gua sendiri. Gimana ya? Maklum lah. Iya. Mas ini. Jadi by the way Mas, hobinya apa sih? Oh, hobi gua cuma ini aja sih, main tenis. Oh. Gitu aja, olahraga lah. Nge-gym. Di belakang sana kan? Hah? Tenis yang di depan. Iya benar. itu? Iya. Emang kamu tahu? Enggak. Soalnya aku baru pindahan di sini kan. Diundang sama mereka nih. Ya, kita teman sih ya. Dia baru pindah ya? Iya. Ini kemarin rumahnya di di kantor. Dia udah pindah ke sini. Iya. Kan kemarin kalian telepon aku gitu, ya aku langsung ke sini. Oh iya. Ngisi acara biasa, banyak job. Berarti bukan pengangguran dong. Iya, bukan pengangguran Oh, kan? ya juga sih, tapi Harusnya gitu. lebih banyak lah santainya di rumah gitu. Santainya tuh tapi duitnya ngalir terus. Iya. Cuan. Oke, lanjut nih. Lanjut. Lanjut APRA tadi kan? Boleh. Nah jadi guys, tadi gue sempet baca komen sedikit. Ada beberapa di Gen Z yang nanya nih, mungkin ya. Iya, Kalau banyak. nggak salah, nanti kita lihat dulu pertanyaannya mungkin. Oh ini udah sesi tanya jawab? Iya dong. Gua kira baru opening tadi. Sebenarnya udah lewat. Gua telat ya datang. Udah telat dong. Sorry lah, tadi macet di situ. Bentar. Sorry telat dia. Oh iya. Nah, udah sering ya ngisi acara di podcast. BTW ini nggak ada paketnya. Guys, ada yang tanya di komen, kenapa sih Kak pemberontakan APRA ini tuh mesti banget gunain nama Ratu Adil? Iya. Kenapa? Ada yang bisa ngejelasin nggak sih kenapa itu harus pakai nama Ratu Adil? Gua juga pernah dengar gitu-gitu. Heeh. Yang awal kasih nama Ratu Adil. Ya itu kenapa kira-kira? Kenapa bisa sampai Westerling itu namain itu jadi kayak Ratu Adil gitu? Kenapa nggak pakai ratu yang lain gitu? Ratu Medusa. Ratu Medusa sama ular. Bener nggak? Jadi tujuan Raymond Westerling ini saya ulangi lagi kembali dari pernyataan yang saya jelaskan tadi. Jadi Raymond Westerling ini ingin mendapatkan simpati dari warga Bandung, yaitu menamakan bahwasannya dirinya itu Ratu Adil yang telah dinyatakan di Ramalan Jayabaya. Jadi isi dari Ramalan Jayabaya itu menyebutkan bahwa Ratu Adil ini akan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penjajahan gitu. Jadi Raymond Westerling ini berusaha memanipulasi. Jadi tuh dia tuh kayak menarik simpati rakyat Iya. pada saat Ingin itu. menarik ya. perhatian dari masyarakat. Nama Ratu Adil oleh Iya. ada itu tadi ramalan tadi. Ya ada makna dari ramalan yang Oke, jadi gitu guys. Nah, mungkin anak di Gen Z yang tanya-tanya, gimana sih Kak upaya pemerintah Republik Indonesia pada saat itu untuk menanggulangi pemberontakan APRA itu? Dari pihak pemerintah. Iya. Kira-kira seperti apa sih upayanya gitu kan? Karena nggak mungkin dong kalau pemberontakan terjadi pada saat itu tapi tidak Iya. ada upaya dari pemerintah buat Nggak mungkin mencegah kan itu. pemerintah diem, Mbak. Iya, makanya tuh mungkin anak-anak di Gen Z pengen tahu bagaimana. Jadi Kayaknya. pemerintah Indonesia itu membentuk APRIS untuk menumpas APRA. Jadi APRIS ini berusaha untuk menumpas APRA dari Bandung agar aman gitu. Itu bantuan dari pemerintah ya untuk Iya, dengan membentuk angkatan perang. Mungkin kita scroll lagi dulu dong komen-komen para Gen Z yang lagi abis
apa sih kayak nge-komen gitu di channel Trending kita. banget nih ini podcast kita nih sekarang. Iya kebetulan. Komennya udah membludak banyak banget kita. Ini pertanyaan terakhir nih ya. Kalau ada yang tanya, silakan komen di bawah ini. Jadi pertanyaannya itu kan tadi sudah membahas latar belakang, kudeta-kudeta. Ini nih setelah pemberontakan APRA itu bagaimana sih keadaan Indonesianya? Dan bagaimana setelah pemberontakan APRA itu terjadi? Jadi Tunggu dulu. Apa tuh? Gimana kalau kita minum lagi yang seger-seger? Ya, Ini enggak yang dalam bentuk teh dong, kita netralin dulu. karena kita butuh air minum yang banyak. Iya. Jadi kita di sini banyak air minum. Jadi air biru ini sebenarnya tuh kayak sama aja sih kalau dilihat-lihat sama air putih dong. Biasa gitu ya. Pasti. Sama aja. Jadi di sini kita lagi mau Di sini kita akan mencicipi air minum karena rasanya ada manis-manisnya. katanya sih ada yang manis. Ya, tapi Apakah dia manis? Coba ya, gua kita coba ya. Coba. Coba gak sih? Mana? Manis nggak? Ada manis-manisnya dikit sih. Beda dari yang lain ya. Ini Winro ya. Iya, Iya. Ini Winbro ini guys, selain bisa netralin makanan, rasa haus dan semuanya, pastinya kalau kalian butuh minuman yang nyegerin, bisa dong minum Winbro. Oke, lanjut. Jadi si Raymond Westerling ini bersama antek-anteknya yaitu KNIL dan juga Tentara Islam Indonesia ini kan tidak datang seperti yang dijelaskan dulu tadi. Iya. Jadi Raymond Westerling ini menyerah dan melarikan diri ke Belanda. Seperti itu. Kalau dia nggak datang tuh kenapa? Kondangan kah? Kerjaan kah? Atau gimana kira-kira? Karena tidak Ada dibantu urusan keluarga. oleh antek-anteknya. Seperti itu. Bukan karena dia ada hajatan ya? Enggak dong. Berarti dia takut ya. Soalnya nggak ada antek-anteknya gitu. Iya. Nggak ada hajatan Nggak ya berani dia? solo dia. Iya, enggak ada backingan. Oh iya. Berarti beraninya sama temen dia, bawa temen gitu. Berani. Iya. Keroyokan ya. Oh zaman sekarang tawuran nggak ya? Iya, tahu aja ditiru. Oh ya, gua mau nanya nih, tapi lepas dari pertanyaan tentang sejarah sih, gua mau menanya soal kalian berdua aja. Iya. Kalian ini dari sejarah, pendidikan sejarah asli gitu? Iya, Iya. ilmu sejarah. Oh, ya. ilmu sejarah. Sejarah Iya. itu gimana? Sejarah asli. Ilmu sejarah gitu ya. Nggak Iya. pernah ke mapel-mapel lain gitu apa? Ilmu-ilmu yang lain atau matematika, fisika, Atau ilmu sains-nya. hitam? Nah, ilmu hitam bisa jadi itu ilmu. Enggak dong. Iya, karena kalau ilmu sejarah yang pasti kita lebih banyak fokus di sejarah dong. Kalau misalnya fokusin kamu susah dong. Bisa aja. Gimana? Ya gimana? Lah lama ya mikirnya. Padahal gue nanyanya bukan soal sejarah ya. Jadi memang murninya sejarah. Cuma Iya. kalau ingin ke belajar bahasa Inggris itu lebih ke literasi sih. Oh ternyata sejarah juga ada literasi. Iya, karena kan Iya. sejarah itu berarti kita banyak membaca. Ya, cangkupannya luas Betul, ya, iya. dunia juga bisa. Selama belajar sejarah, apa sih yang mengesankan bagi kalian berdua itu? Apa ya? Kalau bagi saya sih perjuangan pahlawan Indonesia untuk merebutkan kemerdekaan, dan selain itu juga kita tahu bahwasanya dari mana terlahirnya nenek moyang kita yang sebenarnya. Asal Itu. mula Iya. Entah. Kalau dari saya belajar sejarah itu menyenangkan. Kenapa? Karena menurut saya sejarah itu bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kita kedepannya. Ngerti nggak sih kayak Iya. dengan melihat sejarah kita tuh bisa Memprediksi. merefleksi diri. Dapat pelajaran juga Iya. dari yang sebelum-sebelumnya. Selain sejarah, ada yang apa? Oke guys, jadi Apa? Mata Nanya pelajaran ke yang aku. lain lah yang kalian suka gitu. Ya, selain sejarah Selain gitu. sejarah. Apa ya? ya di luar dari sejarah. Nah, ya benar. Lulu dulu deh. Aduh, saya sih Cinta banget ya sama sejarah. kalau saya kayaknya saya suka juga pelajaran tentang bahasa, baik itu bahasa Indonesia ataupun
bahasa-bahasa yang lain karena menurut saya bahasa itu merupakan suatu jendela untuk kita melihat dunia luar. Nah, Kalau dari saya senang pelajaran ekonomi dan geografi. Kalau ekonomi itu masih berhubungan dengan kegiatan ya, kegiatan kita sehari-hari seperti menabung, kita merekap dari apa yang kita kumpulkan. Kalau geografi kita dapat mengetahui ini ya geografis dari Indonesia maupun dunia. Oh iya, kalau ngeliat rumah dia bisa nggak sih? aduh. Jangan Bisa, dong. bisa. Di Google Mau Map dapat aja. di bom. Sejarah baru nanti. Oh iya ya. Menciptakan sejarah baru. Ya, nanti tambah tebel pembelajaran Nah, kami. iya. Jangan dong. Kasihan dong. Iya. Ini udah semester akhir nih, jangan ditambah lagi. Oh, udah semester akhir. Iya. Mau berarti baru S1 ya? Iya. Kenapa? Bapak sih nanya aja. Kan masih 20 tahun umurnya. Masa sudah S3 gitu. Siapa tahu. Tapi gue pernah ngeliat di media sosial gitu ada umur yang 25 udah S3. Nah, kalau Mas sendiri? Oh, iya. Kalau itu jangan ditanya. Dibalik ya, dibalik. Mas sendiri kan juga umurnya sudah 25 tahun ya. Sudah S berapa, Mas? ST. ST kota. Oke. Iya, boleh. Gue mau nanya nih. Iya, Kalian boleh. pernah pacaran gitu? Enggak, temenan cuma. Dari Rehan dulu? Enggak, bukan dari berdua maksudnya. Dari masing-masing, kayak Rehan apa Lulu gitu. Langsung Oh iya. Bukan kalian berdua. Dari Rehan. Bisa nih balik dari sini kan, Nah, yang iya. janjian date. Ya, pul-puluan IG dong. Iya. Kebetulan. Iya, Dia udah kan kenal satu jurusan. satu jurusan. Ya, gimana? Pernah pacaran dari Rehan? Pernah sih. Pernah ya? Kapan Pernah itu? ditolak nggak? Udah 3 kali. Waduh. Kayaknya. Berarti harus belajar dari sejarah dong. Nah, bener. Karena belajar dari sejarah bukan hanya mengenang orang di masa lalu, melainkan kita belajar dari apa yang kita lakukan, dari apa perjuangan kita lakukan, sehingga kita termotivasi dari yang sekarang. Seperti itu. Bukannya masa lalu pemenangnya. Aduh, enggak selalu ya. Tapi memang bener loh, masa lalu pemenangnya. Iya, Pengalaman ya? Hah? Pengalaman. Pengalaman. Pengalaman ya? Iya. pengalaman Masnya. Kalau dari Lulu mana? Pacaran? Pernah sih, tapi kalau untuk sekarang saya lagi sibuk skripsi. Iya. Pokoknya itu ya. Fokus skripsi. Iya. Yang penting tujuan saya saja adalah untuk bisa lulus secepatnya sih. Doakan ya, doakan. Oh iya, kalau habis lulus S1 mau lanjut S2 atau Untuk saat itu sih masih saya pikirkan karena kalau untuk sejarah itu saya mungkin kepikiran untuk menjadi tenaga pendidik, jadi mungkin kemungkinan saya akan mengambil S2. semoga ya kita doakan Ya, bareng-bareng doakan ya. sama-sama ya. Rehan juga ya kita doakan. Iya. Siapa tahu kan. Kita ganti channel jadi. Bisa cinta. Sesi siraman kolbu. Apaan tuh? Kita ini podcastnya di luar ya, di outdoor gitu ya. Iya. Soalnya kita belum ada studio ya. Jadi tolong ya, mohon untuk take kotak untuk buatkan kita Oh, endorse kami. Ya, buat studio untuk studio. kami. Iya gitu ya. Biar enak gitu loh. Ya, Gak biar- jauh-jauh kan kita langsung ke studio gitu kan. Wih, enak. Udah kayak dari komputer gitu. Duh, sebut merek ya. Tapi masih tinggian kita daripada dari komputer itu channelnya. Apa yang tinggi? Apa yang tinggi? Viewersnya. Apa iya? Viewers. Tawa karir ya. Saatnya kita telah tiba di acara terakhir kita. Di ujung acara. Kok penghujung acara dong? Penghujung podcast dong. Iya. Karena kita nggak bakalan ada akhirnya. Nah, Nah, untuk di sesi terakhir ini mungkin apa sih yang dapat kita simpulkan dari materi kita hari ini, mungkin bisa dibantu Aisyah. Ya, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa APRA ini adalah sebuah pemberontakan yang dilakukan yang dilatar belakangi oleh ketidakpuasan dan ketakutan dari sebagian golongan pro Belanda terhadap hasil konferensi meja bundar. Jadi itu ya latar belakangnya. Iya. Ya itu udah kami rangkum dan bakalan
kami buat di deskripsi juga. Ya. Tentunya nggak cuma ngomong kosong doang di sini. Jadi mungkin Ya. kita pamit untuk diri. Ya, semoga Nah, semoga podcast ini berguna buat kalian yang masih pelajar, mahasiswa. juga nggak apa-apa. ini maaf ya guys ya kalau geser-geser ini mic-nya guys. Kita nggak punya mic. Jadi catat tolong Canon semua merek-merek elektronik tolong endorse kami. Iya. Kami butuh banget. Pakai Ayo, film kasih. ini. Aduh. Masih seadanya ya. Baik, oke guys, jadi see you di next episode dari kami. Bye bye. Salam Bigensi.